Sejarah Indonesia kelompok 5. Anggota kelompok Aditya, Abdul Yusuf Ajam, Waris Ahmad Ramadan, Zainal Arif, Dewi Siti Komalasari, Nura Raisa, Siti Aulia Ramadan. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan dengan corak Hindu yang terkenal di Nusantara dan termasuk yang tertua dari lainnya. Kerajaan ini juga dikenal dengan nama lain Kerajaan Panjalu. Pusat pemerintahan bertempat di kota Dahanapura selama 177 tahun. Kerajaan ini berkuasa Nusantara telah banyak mendapatkan warna peradaban dari kerajaan ini. Sejarah Kerajaan Kediri. Sejarah Kerajaan Kediri merupakan terbelahnya menjadi dua di bawah pimpinan karya sastra Kerajaan Kediri. Kerajaan ini memiliki nama Panjalu. Kemudian lahirlah Kerajaan Jenggala yang merupakan pecahan Kerajaan Panjalu. Sementara Kahuripan merupakan kota yang ditinggalkan oleh Airlangga, lalu menjadi ibu kota Kerajaan Jenggala. Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur. Pusat pemerintahan kerajaan ini ada di kota Daha dan sekarang lebih dikenal dengan nama kota Kediri. Sebelum berada di Daha, pusat kerajaan Kediri berada di wilayah Kahuripan. Raja-raja Kerajaan Kediri: Sri Samarawijaya, Sri Bameswara, Sri Jayabaya, Sri Sarweswara, Sri Aryeswara, Sri Gandra, Sri Kameswara, Sri Kertajaya. Masa keemasan dan kemajuan Kerajaan Kediri. Aspek ekonomi. Kehidupan di Kerajaan Kediri menjadi teratur. Semua rakyat hidup makmur dengan mata pencaharian sebagai petani padi. Selain itu, mata pencaharian pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Hal ini ditopang oleh Angkatan Laut Kediri yang cukup tangguh dan mampu menjamin keamanan perairan Nusantara. Aspek sosial. Pada zaman Kediri, karya sastra berkembang pesat. Banyak karya sastra yang dihasilkan. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Raja pernah memerintahkan pada Empu Seda untuk mengubah kitab Bratayuda ke dalam bahasa Jawa kuno. Aspek politik. Panjalu atau Kediri yang unggul dan menjadi kerajaan yang besar kekuasaannya. Raja terbesar dari kerajaan Kediri adalah Jayabaya. Jayabaya ingin membalikan kejayaan seperti masa Airlangga dan berhasil. Panjalu dan Jenggala dapat bersatu kembali. Rencana kerajaan memakai simbol Garuda, muka simbol Airlangga. Penyebab runtuhnya Kerajaan Kediri. Setelah peperangan panjang, akhirnya Kerajaan Kediri pun runtuh. Kemudian kaum Brahmana pun menjadi gelar raja kepada Ken Arok. Jadi inilah awal mula Ken Arok Kerajaan Singasari. Peninggalan Kerajaan Kediri. 1. Candi Tondo Wongso. Candi Tondo Wongso berada di Desa Gayam, Kecamatan Pura, Kediri, Jawa Timur, yang ditemukan belum lama ini, yakni pada tahun 2007. 2. Candi Mirigambar. Candi Mirigambar merupakan candi peninggalan dari Kerajaan Kediri selanjutnya yang ditemukan pada sebuah lapangan di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, Jawa Timur. 3. Candi Gurah. Candi Gurah berada di Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur, yang ditemukan pada tahun 1957 dan letaknya berada di 2 km dari situs Candi Tondo Wongso. 4. Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ditemukan di Desa Kamulan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang dibuat pada tahun 1194 Masehi, yakni pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. 5. Prasasti Ngantang. Prasasti ini tertulis angka tahun 1057 Saka atau 1135 Masehi yang ditemukan di Desa Ngantang, Malang, dan sekarang menjadi koleksi dari Museum Nasional. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan negara. Negara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan percandian yang luas, yaitu percandian Batu Jaya dan percandian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Taruma. Sejarah Tarumanegara. Tarumanegara menjadi kerajaan kedua di Nusantara yang memiliki corak Hindu setelah kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara berada di dekat Sungai Citarum yang berlokasi di Jawa Barat, berdiri abad ke-4 Masehi atau sekitar tahun 358 Masehi.
di tanah Indonesia yang saat itu belum dikenal dengan nama negara. Pendiri kerajaan ini bukan orang asli Nusantara. Letak Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Raja Kerajaan Tarumanegara: Jayasingawarman, Darmayawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudrawarman, Pariwangsawarman, Nagajayawarman, Tinggawarman. Masa keemasan Kerajaan Tarumanegara. Aspek ekonomi. Sungai pada masa itu berperan penting sebagai sarana perekonomian. Secara tidak langsung, pembangunan sungai-sungai yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bisa membangkitkan perekonomian pertanian dan perdagangan pada saat itu. Masa keemasan Kerajaan Tarumanegara. Aspek sosial. Karena wilayahnya subur, sebagian besar rakyat bermata pencarian sebagai petani dan sebagian lagi melakukan perdagangan. Yang terkenal dari Tarumanegara adalah pembangunan sistem pengairan yang dilakukan oleh raja bersama rakyatnya untuk pertanian dan mengendali banjir. Masa keemasan Kerajaan Tarumanegara. Aspek budaya. Perkembangan akan kebudayaan dari tulis-menulis yang berada di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Masa keemasan Kerajaan Tarumanegara. Aspek politik. Pada masa pemerintahan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat. Pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Seperti pada tahun 410 Masehi, Raja Purnawarman memperbaiki Kali Nganga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 421 Masehi, Purnawarman memerintah daerah aliran Sungai Cukung yang mengalir hingga Istana Raja. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Serangan Kerajaan Sriwijaya. Serangan ini diperkirakan terjadi di tahun 660 Masehi. Terlihat dari isi prasasti Kota Kapur yang menyebutkan Dapung Taheng Sriwijaya Nasa melancarkan serangan terhadap bumi Jawa. Hal itu dikarenakan kerajaan tersebut tak mau tunduk dengan Sriwijaya. Serangan ini terjadi dan diperkirakan bersamaan dengan keruntuhan Tarumanegara dan Holing di akhir abad ke-7. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Kecamatan Cipulang, Kabupaten. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. 2. Prasasti Pasir Polingkang. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara berikutnya yakni Prasasti Pasir Polingkang. Prasasti ini terletak di Kampung Pasir Gintung, RT 2 RW 4, Desa Parangkan Muncang, Kecamatan